Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini mengangkat kisah kejahatan yang dilakukan oleh penjahat paling berani di Singapura. Lalu melarikan diri, namun akhirnya terjebak gara-gara nasi Hainan ayam yang dia pesan. Oke, kita mulai saja. Suatu pagi pada tanggal 15 Februari 2006, di sebuah apartemen di wilayah Serangoon, seperti biasa, keluarga Lim Hock Sun memulai aktivitas paginya. Anak tunggalnya yang berusia 13 tahun saat itu siap-siap berangkat ke sekolah bersama ART mereka dari Indonesia, Risa Ernawati. Ketika membuka pintu untuk keluar, mereka dikejutkan oleh seorang laki-laki berbaju hitam dan memakai topi yang tiba-tiba mendorong mereka masuk kembali sambil menodongkan senpi dan sajam. Tentu saja mereka gemetar karena ketakutan. Laki-laki itu meminta kedua orang tersebut menunjukkan kamar Lim Hock Sun. Begitu masuk kamar, dengan kasar dia membangunkan Lim. Istri Lim juga langsung terbangun. Laki-laki itu minta anak istri Lim dan Risa tetap di kamar. Kemudian memerintah istri Lim untuk mengikat suaminya dengan kabel telepon yang sudah diputus. Setelah menutup kamar, Lim diminta menunjukkan tempat penyimpanan uang dan barang-barang berharga, lalu menyerahkan semua pada laki-laki itu. Lim menuruti semua perintahnya sambil minta untuk tidak menyakiti dia, keluarga, dan ART-nya. Puas mengambil semua yang diinginkan, dia menghabisi Lim dengan senpi. Lim langsung jatuh tewas ketika timah panas bersarang di beberapa tubuhnya. Setelah itu laki-laki tersebut bergegas keluar dan masuk ke mobil yang sudah menunggunya. Total dia mendapat uang cash sebesar 170.000 dolar Singapura, sekotak perhiasan dan beberapa jam tangan Rolex mewah. Mengetahui suaminya meninggal, istri Lim histeris dan langsung menelpon polisi. Polisi segera datang. Begitu sampai apartemen, mereka melihat Lim Hock Sun, 41 tahun, pemilik nightclub terkenal di Singapura, sudah tergeletak tak bernyawa di ruang tamu. 4 butir timah panas bersarang di tubuhnya. Kasusnya perampokan disertai penghilangan nyawa secara brutal. Berdasarkan kesaksian ART yang mengintip dari pintu, dia melihat korban nampaknya kenal dengan perampok. Mereka berbicara serius dan tiba-tiba laki-laki itu menodongkan senpi ke kepalanya. Ketika timah panas dimuntahkan, majikannya berteriak, kemudian jatuh tak sadarkan diri karena takut dia tidak berani mengintipnya lagi. Para korban juga menunjukkan ciri-ciri wajah pelaku. Informasi yang penting adalah salah satu matanya tidak normal. Polisi segera melakukan penyelidikan. Pertama mereka mendatangi sahabat korban untuk mengidentifikasi siapa teman pelaku yang memiliki satu mata tidak normal. Didapat informasi bahwa dia adalah Tan Chor Jin, teman lama korban. Siapakah Tan Chor Jin? Tan Chor Jin alias Tony Kia adalah bungsu dari 6 bersaudara, lahir pada 6 Maret 1966. Dia adalah seorang pemimpin geng penjahat yang bernama Ang Sun Tong, yang didirikan sejak 1950-an. Pernah dihukum 5 tahun karena kejahatannya. Media menyebutnya si naga bermata satu karena satu matanya cacat akibat kecelakaan. Menurut temannya, Tan punya hutang kepada korban sebesar 30.000 dolar Singapura atau sekitar 300 juta rupiah. Namun tidak dikembalikan ke korban meskipun korban sudah beberapa kali menagihnya. Sehari sebelum peristiwa perampokan, Tan menelpon Lim dan bilang akan datang ke apartemennya untuk meminjam uang lagi. Lim ketakutan karena dia tidak pernah memberi alamat apartemennya kepada pelaku. Polisi pun mulai mencantumkan Tan Chor Jin dalam daftar wanted list atau orang yang dicari. Operasi rahasia pun dilakukan oleh satuan elit kepolisian Singapura. Diketahui pelaku sudah meninggalkan negara itu melalui Woodlands Checkpoint dan melarikan diri ke Malaysia. Maka kepolisian Singapura melakukan kerjasama dengan kepolisian Malaysia. Begitu diumumkan bahwa Tan Chor Jin dalam daftar orang dicari, seorang bernama Ajwi datang ke kantor polisi menyerahkan diri. Ketika diinterogasi, dia mengakui bahwa dia tahu Tan Chor Jin akan merampok korban, tapi tidak menyangka bahwa dia akan membunuhnya.
Tan adalah teman masa kecil Acwi, juga teman satu geng Ang Suntong. Pada tanggal 15 Februari 2006, dia minta diantar ke rumah Lim, katanya akan merampok. Saat itu dia membawa tas hitam, tapi Acwi tidak tahu jika isinya senpi dan sajam. Begitu keluar dari apartemen Lim, dia membawa banyak uang, perhiasan, dan beberapa jam tangan Rolex. Lalu minta diantar ke rumah temannya. Di sana dia menelpon temannya yang orang Malaysia bernama Hu Yo Kong alias Mohtang yang sedang berada di Singapura. Kemudian mereka bersama-sama berangkat ke Malaysia. Acwi menunjukkan tempat pelaku membuang senpinya di sungai kecil. Polisi segera mencarinya dan berhasil menemukan senpi yang dipakai pelaku. Setelah itu Acwi ditahan. Sementara polisi Singapura tetap melakukan investigasi, polisi Malaysia melacak jejak pelaku. Mereka mengalami kesulitan menangkap pelaku karena dia selalu berpindah dari satu hotel ke hotel lain. Tapi yang pasti dia selalu tinggal di hotel bintang 5. Maka kepolisian Malaysia menaruh intel di setiap hotel bintang 5. Suatu saat pelaku terdeteksi check-in di hotel Grand Plaza Park Royal di Kuala Lumpur. Satuan polisi yang terdiri dari 12 orang bersiap siaga menunggu saat yang tepat untuk menangkap pelaku, yaitu saat dia lengah. Beruntung sekitar tengah malam, Tan memesan nasi ayam Hainan melalui room service. Kesempatan yang bagus ini digunakan polisi dengan menyuruh salah satu dari anggota mereka menyamar menjadi pelayan hotel dan mengantarkan makanan ke kamar Tan di lantai 13. Sambil mengantar makanan, polisi yang menyamar itu mempelajari layout ruangan dan mencari tahu berapa orang yang sedang bersama Tan. Alat perekam didekatkan di salah satu tempat makanan. Tan tidak curiga sama sekali. Dengan alat perekam tersebut, polisi mendengar semua percakapan mereka. Ternyata di kamar Tan ada 4 orang penjahat lain yang juga diburu polisi, di samping istri dan anaknya. Tan membooking 3 kamar. Dia bercerita kepada temannya bahwa dia berencana kabur ke Thailand, sembari membuat paspor palsu dengan menggunakan nama Tony Kia. Tan dan teman-temannya tertidur sekitar pukul 2 pagi. 2 jam kemudian, dalam keadaan semua tertidur lelap, pasukan polisi yang terdiri dari 12 orang masuk ke kamar Tan dan menangkapnya. Inilah saat yang tepat agar tidak terjadi perlawanan. Di kamar hotelnya ditemukan beberapa senpi lengkap dengan isinya, 2 sajam dan 4 kg obat-obatan terlarang yang nilainya sekitar 22.000 dolar Singapura. Tan mencoba melakukan negosiasi dengan polisi Malaysia. Dia akan menunjukkan di mana dia membeli senpi dan siapa saja orang yang membantunya. Dengan syarat jangan diserahkan kepada kepolisian Singapura. Tapi gagal. Pada tanggal 1 Maret 2006, meskipun dengan ketakutan, Tan tetap diekstradisi ke Singapura. Dalam pesawat, dia juga dikawal oleh beberapa polisi Singapura. Sampai di negara itu, dia langsung dijebloskan di penjara. Dilanjutkan dengan sidang perkaranya. Hukumannya sudah pasti maju ke tiang gantungan. Pengadilan menawarkan seorang pengacara kepada Tan, dan ditunjuklah John Abraham. Tan juga diberi hak untuk berkonsultasi dengan psikiater. Namun, Tan kemudian memecat Abraham karena dianggap tidak mampu dan dia yakin bisa menjalani persidangannya tanpa pengacara. Hebatnya, Tan sangat percaya diri melakukan pembelaan sendiri tanpa mau dibantu pengacaranya. Di pengadilan, dia bersuara lantang menangkis tuduhan-tuduhan penuntut umum. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak berniat menghabisi korban, tapi hanya menakut-nakutinya. Menurutnya, dia dan korban taruhan pada acara pacuan kuda. Tan menang dan korban harus membayarnya 220.000 Singapura dolar. Tapi korban mengingkarinya. Ketika dia menagihnya ke apartemennya, dia tidak mau membayarnya juga karena emosi dia menghabisi korban. Namun apa daya usahanya gagal. Bukti dan saksi sudah sangat banyak, terutama dari Risa Erawati, ART korban yang melihat langsung.
hukuman telah ditetapkan, dia harus menghadapi tiang gantungan. Tan sangat syok ketika mengetahui hukuman yang harus dijalani. Dia meminta bantuan psikiaternya untuk membantunya membela di pengadilan. Namun gagal karena menurut psikiaternya dia sehat dan normal. Setelah gagal, dia minta pengacara terbaik di Singapura. Saudaranya meminta Subhas Anandan. Dengan berat hati Subhas Anandan menerima, walaupun sebenarnya dia teman baik korban. Namun pembelaan pengacara terbaik di Singapura tetap gagal karena sudah sangat banyak bukti. Satu-satunya jalan hanya menunggu gerasi presiden. Tapi gerasinya ditolak. Maka dia hanya diberi waktu 4 hari untuk hidup. Sebelum pelaksanaan hukumannya, dia dikunjungi keluarga. Sempat pingsan karena terasa berat baginya. Namun kemudian dia didampingi seorang biku yang membimbingnya pindah ke agama Buddha. Menurut istri Tan, Madam Kwok, ketika mengunjungi suaminya, dia mengakui punya wanita simpanan bernama Fang Fang. Tan minta mereka berdua bertemu. Fang Fang saat itu sedang mengandung anaknya yang kedua. Awalnya istrinya marah, namun akhirnya mereka berdua damai. Tidak ada gunanya bertengkar karena Tan sudah akan menuju tiang gantungan. Sehari sebelum akhir hidupnya, Tan minta disediakan makanan favoritnya, sepiring nasi dengan abalon dan secangkir kopi. Dia juga mendonorkan organ tubuhnya kepada siapa yang membutuhkan. Kemudian pada 9 Januari 2009, dini hari nyawanya melayang di tiang gantungan. Ah Cui yang mengantar Tan merampok dihukum 6 bulan. Ho Ying Kong, orang Malaysia yang membantu Tan melarikan diri ke Malaysia, menjadi buronan dan baru tertangkap pada bulan Juli 2015 ketika dia mencoba melarikan diri ke Batam. Dia dihukum 9 tahun 10 bulan. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini, jangan terlalu silau dengan kenikmatan dunia. Sekian dulu guys. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.